Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahkam Gagah Wahyudi. Baiklah, pada video tutorial kali ini saya akan membuat bagaimana cara membuat crane dalam database. Oke, langsung saja ke tutorial. Yang pertama, kita akan melakukan tutorial bagaimana cara memberikan hak akses kepada user hanya satu tabel saja dengan perintah grant. Di sini kita akan membuatkan usernya terlebih dahulu dengan perintah create user. Saya beri namanya bagian gudang, lalu tanda add, kemudian localhost. Lalu bisa diidentifikasi dengan password gudang 123. Setelah kita membuat user, kita akan memberikan hak aksesnya, yaitu dengan perintah grant select on database DB penjualan, lalu tabel barang, kemudian TO atau untuk user bagian gudang, lalu tanda add localhost. Setelah itu kita akan keluarkan user root dengan perintah exit. Selanjutnya kita akan memasuki user bagian gudang dengan perintah MySQL parameter user bagian barang parameter password. Lalu masukkan passwordnya gudang 123. Kita sudah memasuki user bagian gudang. Sekarang kita akan lihat database-nya dengan perintah show database. Bisa kita lihat di sini terdapat database DB penjualan. Kita langsung gunakan saja dengan perintah use DB penjualan. Selanjutnya kita akan melihat tabel di dalam database DB penjualan dengan perintah show table. Bisa kita lihat di sini hanya terdapat tabel barang saja, karena sesuai dengan pemberian hak akses kita tadi bahwa user ini hanya bisa lihat tabel barang saja. Kemudian selanjutnya kita akan lihat isi tabel barang dengan perintah select tanda bintang barang dan perintah query select. Ternyata bisa digunakan di dalam user ini sesuai dengan hak akses yang kita berikan. Lalu apa yang akan terjadi jika kita memakai perintah selain query select? Di sini saya akan mencoba menggunakan perintah query delete dengan tujuan ingin menghapus kolom. Langsung saja di sini delete from barang where ID barang sama dengan 1. Dan bisa kita lihat bahwa query delete ditolak di dalam user ini karena kita hanya memberikan hak akses query select saja. Selanjutnya kita akan melakukan tutorial bagaimana cara memberikan hak akses kepada user untuk mengelola semua tabel. Yang pertama, kita akan membuat user baru lagi dengan perintah create user admin 1, lalu tanda add, kemudian localhost. Kemudian yang bisa diidentifikasi dengan password 1234. Setelah selesai membuat user, kita akan memberikan hak akses kepada user admin 1, yang dimana admin 1 ini dapat mengelola semua tabel. Ketik grant select on DB penjualan, lalu tanda asterisk atau tanda bintang, kemudian TO admin 1, lalu tanda add, kemudian localhost dan tanda titik koma. Kita sudah membuatkan user dan memberikan hak aksesnya. Selanjutnya kita akan memakai user yang kita buat tadi. Kita keluarkan dulu user root ini dengan perintah exit.
Kita masukkan user yang kita buat tadi dengan perintah MySQL parameter user admin 1 parameter password. Lalu masukkan passwordnya 1234. Selanjutnya kita lihat database-nya dengan perintah show database. Lalu kita gunakan database DB penjualan dengan perintah use DB penjualan. Kemudian kita lihat tabelnya dengan perintah show table. Bisa kita lihat di sini ternyata banyak tabel-tabel yang tersedia. Karena kita sudah memberikan hak aksesnya ke user ini untuk mengelola seluruh tabel. Langsung saja kita cek apakah user ini bisa melihat isi dari tabel tersebut. Kita pilih tabel barang saja dengan perintah select tanda bintang from barang. Dan ternyata kita bisa melihat isi dari tabel-tabel ini sesuai dengan hak akses yang telah diberikan. Dan yang terakhir, kita akan melakukan tutorial bagaimana cara memberikan hak akses kepada user yang bisa menggunakan semua query select, delete, dan update. Di sini kita akan membuat user baru lagi dengan perintah create user admin 2, kemudian tanda lalu localhost, lalu yang bisa diidentifikasi dengan password 1234. Setelah membuat usernya, kita akan memberikan hak akses user ini dengan yang dapat menggunakan seluruh query select, delete, dan update dengan perintah grant all on DB penjualan. Lalu tanda asterisk atau bintang, kemudian TO, lalu user admin 2, kemudian tanda add, lalu localhost dan titik koma. Setelah dibuat dan telah diberikan hak aksesnya, kita gunakan terlebih dahulu user admin 2 ini. Di sini kita gunakan user admin 2 dengan perintah MySQL parameter user admin parameter password. Lalu masukkan passwordnya 1234. Setelah masuk, kita gunakan database DB penjualan dengan perintah use DB penjualan. Kemudian kita lihat tabel barang dengan perintah select tanda bintang from barang. Bisa kita lihat di sini bahwa terdapat 3 barang di dalam tabel barang ini. Langsung saja kita tes apakah kita bisa menggunakan query delete di user ini. Saya akan menghapus kolom ketiga. Langsung saja ketik perintah delete from barang where ID barang sama dengan 3. Dan ternyata bahwa user ini dapat menggunakan semua query, termasuk query delete. Oke, terima kasih telah menonton video tutorial dari saya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.